Bab 115. Itu kamu ke-9. Ren Xiaosu menatap Chen Wudi dengan cemas. Aku harus menjelaskan bahwa aku bukan tuanmu. Dan aku tidak akan pergi ke surga barat dengan naik haji untuk mendapatkan kitab suci Buddha. Itu tidak benar. Chen Wudi menggelengkan kepalanya. Tuan, ke arah mana kamu menuju? Barat daya. Ren Xiaosu sedikit terpana. Benteng 109 berada di barat daya. Chen Wudi berkata dengan sungguh-sungguh. Surga barat juga ada di barat daya. Mungkin guru belum menyadarinya. Tetapi Anda sudah berada di perjalanan haji Anda. Apa-apaan? Ini adalah pertama kalinya Ren Xiaosu bingung oleh seseorang. Aku akan mengulangi sendiri. Aku benar-benar bukan tuanmu. Wang Tua bukan Pixie. Dan orang di sebelahnya adalah Wang Dalong. Bukan Friarsen. Chen Wudi melambaikan tangannya. Itu tidak penting. Ren Xiaosu dan Wang Fugui tercengang. Apa yang dia maksud dengan itu tidak penting. Itu sangat penting. Baiklah. Di samping mereka, Yan Liuyuan berusaha menahan tawanya karena dia takut akan menarik perhatian Chen Wudi. Xiao Yu bersembunyi di belakang Yan Liuyuan. Dan mereka berdua tertawa begitu keras sehingga tubuh mereka mulai bergetar. Pada saat ini, seseorang bertanya, apa yang kalian temui selama pelarian? Mereka yang baru saja bergabung dengan kelompok yang lebih besar masih dalam keadaan syok. Serangga dengan wajah manusia di punggung mereka sangat mengerikan. Tadi malam, kami bahkan mendengar serigala melolong. Kami sangat ketakutan sehingga kami tidak berani tidur sepanjang malam. Tapi untungnya, Chen Wudi, panggil aku Sage Besar. Koreksi Chen Wudi. Oke, untungnya, Sage Besar membantu kami mengusir semua serangga. Mereka tampaknya sangat takut padanya. Orang yang berbicara kelelahan karena dia terus-menerus ketakutan selama 2 hari terakhir. Sekarang setelah mereka bergabung dengan ribuan orang lain, mereka akhirnya merasakan rasa aman. Sementara itu, Ren Xiaosu mulai berpikir tentang bagaimana bergaul dengan Chen Wudi ini. Orang ini mengaku sebagai reinkarnasi dari Sage Besar setara ke surga. Tetapi Ren Xiaosu tidak mempercayai klaimnya. Dia menduga orang ini telah mendengar terlalu banyak tentang kisah Raja Kera ketika dia masih muda. Jadi dia akhirnya berfantasi dirinya untuk dikatakan pahlawan. Faktanya, Ren Xiaosu menyadari setelah membaca Perjalanan ke Barat bahwa gambar heroik yang hebat dari Sage Besar yang menaklukkan kejahatan adalah murni imajinasi rakyat. Mereka hanya melebih-lebihkan citranya karena mereka membutuhkan seorang pahlawan untuk dijaga. Pada saat ini, Wang Yiheng dan yang lainnya datang. Dia sengaja menghindari Ren Xiaosu dan berkata kepada sekelompok orang yang baru saja tiba, serahkan semua barang berhargamu. Dia masih menatap Ren Xiaosu saat dia berbicara. Strategi Wang Yiheng sangat sederhana. Pertama, saya tidak akan memprovokasi Anda dan orang-orang Anda. Tetapi ketika saya mengintimidasi yang lain, Anda sebaiknya tidak ikut campur juga. Kami berdua memegang senjata. Jadi pikirkan urusan Anda sendiri. Namun, dia tertegun ketika tatapannya jatuh ke sisi Ren Xiaosu di mana dia melihat Chen Wudi mematerialisasikan staf logam hitam dan emas keluar dari udara tipis. Ren Xiaosu juga kaget. Staf logam memiliki gelang emas di setiap ujungnya, dengan bagian tengah berwarna hitam. Bukankah ini tongkat berujung emas dari Perjalanan ke Barat? Ketika Wang Yiheng menoleh ke arah Chen Wudi, dia melihat Chen Wudi mengarahkan tongkat berujung emas padanya dan berkata, ini kamu, Xiao Zuanfeng. Wang Yiheng bingung. Siapa itu Xiao Zuanfeng? Wang Yiheng berpikir bahwa bahkan jika orang ini memiliki penyakit mental, pasti dia harus disebut Black Mountain Old Demon, monster berjubah kuning atau semacamnya, kan? Dengan memanggilku Xiao Zuanfeng, tidakkah kamu terlalu meremehkanku? Tapi sebelum Wang Yiheng bisa bereaksi, dia melihat Chen Wudi mengayunkan tongkat ke arahnya. Chen Wudi meraung. Kamu tidak diizinkan menggertak orang-orang di sini. Ren Xiaosu meminta Yan Liuyuan dan yang lainnya mundur beberapa langkah. Dia takut seseorang secara tidak sengaja akan terluka oleh pertempuran. Wang Yiheng masih memiliki pistol. Ketika Wang Yiheng melihat Golden Hupet Rod diayunkan padanya, dia secara refleks mundur dan menarik senjatanya dengan tergesa-gesa. Staf Chen Wudi menyapu ujung hidung Wang Yiheng sebelum membanting ke tanah, mengaduk awan debu saat tanah bergetar. Dalam keterkejutannya,
Ren Xiaosu bertanya-tanya apakah staf Chen Wudi benar-benar memiliki berat lebih dari 13.500 kati. Tidak, seharusnya tidak seberat itu. Dengan suara keras, kilat moncong muncul dari pistol Wang Yiheng. Tapi semua orang terpana. Tidak ada yang tahu kapan Chen Wudi menempatkan tongkatnya secara horizontal di depan dadanya. Dia tertawa dan berkata, tidak ada peluru yang bisa menembus tongkat berujung emas saya. Di dekatnya, Yan Liuyuan dengan penuh rasa ingin tahu berkata, tapi peluru itu tidak mengenai tongkat berkat emas Anda. Dada Anda berdarah. Chen Wudi menatap dadanya, lalu mengambil napas dalam-dalam dan berkata, brengsek. Setelah itu, pembuluh darah di leher Chen Wudi berdenyut, dan peluru yang masuk ke dadanya terjepit keluar dari tubuhnya dengan kekuatan kasar. Bahkan, Ren Xiaosu memperhatikan peluru itu sendiri tidak menembus kulitnya. Dia masih bisa melihat bagian dari peluru kuningan yang terpapar di permukaan kulit Chen Wudi. Menurut cerita, Great Sage Equal to Heaven begitu kuat sehingga dia pada dasarnya kebal. Tapi kekuatan otot seperti apa yang diperlukan untuk menghentikan penetrasi peluru? Ren Xiaosu benar-benar yakin dia tidak bisa melakukan hal yang sama. Wang Yiheng mengepalkan giginya dan mencoba melepaskan tembakan lagi. Tetapi dalam sekejap mata, Chen Wudi menghilang dari pandangan. Beberapa saat kemudian, batang berputar emas yang berat muncul di sebelah kiri Wang Yiheng, bergetar saat menyapu udara. Hampir terasa seperti udara di sekitarnya beresonansi. Ketika para pengungsi di sekitar Wang Yiheng melarikan diri dari tempat pertempuran, batang berikat emas menabrak dengan kejam ke pinggang Wang Yiheng. Dengan suara yang terdengar, tubuh Wang Yiheng terpelintir secara tidak teratur dari pinggangnya. Serangan ini telah mematahkan tulang punggungnya. Pada saat itu, Wang Yiheng dikirim terbang jauh. Dia bisa merasakan seluruh tubuhnya lumpuh saat dia berbaring di tanah. Chen Wudi menghantam Golden Hupet Rod dengan keras ke tanah dengan bunyi keras. Memegang tongkat itu dengan tegak, dia tampak megah. Chen Wudi berbalik dan menatap Ren Xiaosu. Tuan, apakah aku keren? Aku benar-benar. Ren Xiaosu tercengang dan tidak tahu bagaimana melanjutkan pembicaraan. Para pengungsi dengan cepat menjauhkan diri dari Wang Yiheng. Mereka semua takut terlibat oleh Wang Yiheng, yang meratap kesakitan di tanah. Sementara mata pelarian lainnya dipenuhi dengan sukacita. Mereka sudah lama membenci Wang Yiheng dan tahu dia hanya akan semakin sulit untuk memuaskan. Seseorang berkata kepada Chen Wudi, terima kasih. Kenapa kamu berterima kasih padaku? Chen Wudi melambaikan tangannya tanpa peduli. Kamu seharusnya berterima kasih pada tuanku. Beberapa orang tertegun ketika mereka berbalik dan menatap Ren Xiaosu. Terima kasih. Mata Ren Xiaosu berbinar. Karena dia telah menerima lebih dari 10 tanda terima kasih dengan hampir tanpa usaha. Dia khawatir tentang bagaimana mengumpulkan lebih banyak tanda terima kasih. Dia tidak berharap Chen Wudi akan membantunya mendapatkan begitu banyak dari mereka tanpa dia perlu melakukan apapun. Yan Liuyuan menatap Ren Xiaosu. Dia ingin bertanya kepadanya apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Namun, dia melihat Ren Xiaosu berjalan dengan bersemangat ke arah Chen Wudi. Murid, apakah luka Anda masih sakit? Tuan memiliki obat yang sangat baik di sini yang dapat mengobati luka. Yan Liuyuan bingung. Wang Fugui bingung. Semua orang yang menonton bingung. Apakah mereka benar-benar harus menuju ke surga barat untuk mendapatkan kitab suci Buddha? Xiao Zuanfeng adalah salah satu antek dari 3 Raja Iblis yang berbasis di Gua Unta Singa. Bab 116. 72 perubahan tiket bulanan ke-10 lebih banyak. Beberapa saat yang lalu, Ren Xiaosu masih mencoba yang terbaik untuk menyangkal bahwa dia adalah master yang disebut Chen Wudi. Tapi sekarang keduanya menunjukkan seberapa dalam hubungan guru-murid mereka. Yan Liuyuan, Wang Fugui, dan yang lainnya menatap kosong pada Ren Xiaosu saat dia mengeluarkan botol. Wang Fugui tersentak karena Ren Xiaosu selalu memperlakukan obat ini seperti harta. Saat itu, Ren Xiaosu bahkan tidak mau membuatnya lebih murah untuknya, tidak peduli berapa banyak dia berusaha membujuknya. Tapi sekarang, Ren Xiaosu bersedia mengambilnya dan memberikannya kepada Chen Wudi secara gratis. Apakah ini masih Ren Xiaosu? Namun,
Hanya Ren Xiaosu yang mengerti bagaimana orang hayal yang suka menaklukkan setan dan monster untuk menegakkan keadilan seperti Chen Wudi yang akhirnya bisa menjadi senjata surgawi baginya untuk mendapatkan banyak tanda terima kasih. Bahkan, pikiran murni memanfaatkan Chen Wudi juga terlintas di benak Ren Xiaosu. Tetapi ketika dia melihat tatapan tulus Chen Wudi, dia merasa sedikit tersentuh. Dia menghela napas dan berbalik untuk melihat Wang Fugui. Sebelum Wang Fugui dapat bereaksi dari keterkejutannya, dia mendengar Ren Xiaosu berkata kepadanya, "Pixie, berikan makanan untuk kakak magang seniormu." Wang Fugui tercengang. Apakah dia sudah gila? Wang Fugui merasa seolah-olah seluruh dunia sudah gila. Meskipun dia memiliki pemikiran seperti itu, Wang Fugui masih mengeluarkan roti jagung dan menyerahkannya kepada Chen Wudi. "Terima kasih Tuan." Chen Wudi mengambil roti jagung dan memasukkannya ke mulutnya. Dia kelaparan. Terima kasih diterima dari Chen Wudi. +1. Keputusan istana tidak mungkin salah. Ini adalah ucapan terima kasih yang tulus. Ketika Ren Xiaosu memandang Chen Wudi melahap makanannya, dia tiba-tiba merasa bahwa hubungan guru-murid ini tidak terlalu buruk. Chen Wudi mendongak dan berkata, "Tuan, saya masih lapar." Ren Xiaosu berpikir bahwa murid ini tidak hanya bisa bertarung dengan baik, dia juga cukup pemakan. Dia berpikir sejenak dan berkata, "Murid, apakah Anda tahu apa itu meminta sedekah?" "Iya." Chen Wudi mengangguk. "Saya akan menunjukkan beberapa orang untuk Anda. Pergi ke mereka dan meminta mereka untuk menyediakan makanan vegetarian untuk Anda." Ren Xiaosu kemudian menunjukkan beberapa pengungsi ke Chen Wudi. Mereka semua dulunya adalah pembantu terpercaya Wang Yiheng di pabrik pasir. Ren Xiaosu tahu mereka pasti menyembunyikan beberapa makanan yang telah mereka rampas dari para pelarian. "Oke, Tuan." Chen Wudi membawa tongkat berikat emas dan pergi mencari para pengungsi itu. Para pengungsi hampir membuat marah celana mereka. Bahkan sekarang, Wang Yiheng meratap kesakitan di tanah. "Kamu menyebut ini meminta sedekah. Meskipun semua orang melakukan perampokan, apa yang membuat kita menjadi perampokan? Dan kamu meminta sedekah?" Petik 1. Mereka melirik Wang Yiheng dan memutuskan untuk mengambil makanan apapun yang mereka miliki. Ketika Chen Wudi kembali ke Ren Xiaosu, dia memegang banyak makanan, seperti coklat dan biskuit. Chen Wudi memandang Ren Xiaosu seolah-olah dia ingin mengklaim kredit untuk itu. "Tuan, ini untukmu." Ren Xiaosu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Karena kaulah yang mendapatkannya, kau harus menyimpannya untuk dimakan sendiri." Jujur, Ren Xiaosu tidak tahan untuk makan makanan Chen Wudi. Dia tidak merasakan tekanan apapun ketika dia menguatkan para pengungsi lain agar memberinya sesuatu. Tapi untuk beberapa alasan, Ren Xiaosu terus merasakan rasa bersalah setiap kali memikirkan untuk menindas Chen Wudi yang melecehkan terlintas di benaknya. Mungkin ini juga salah satu bakat Chen Wudi. Di samping mereka, para gadis dari Stronghold 113 No. 2 SMA mengagumi Chen Wudi. Dia tampak agak tampan dan bahkan menjunjung tinggi keadilan bagi mereka. Selain pakaian suaka yang terlihat agak tidak sedap dipandang, dia tampak sangat cocok sebagai pahlawan. Gadis-gadis mencuri pandang ke Chen Wudi. Mereka juga pada usia di mana mereka mulai memahami cinta. Dalam lingkungan yang kacau ini, orang-orang yang bisa memberi mereka rasa aman akan segera memberi mereka kesan yang baik. Hanya tatapan Jiang Wu yang masih tertuju pada Ren Xiaosu. Dia tiba-tiba merasa bahwa Ren Xiaosu mungkin bukan orang baik, tetapi dia juga jelas bukan orang jahat. Setelah kejadian reda, semua orang kembali normal. Mereka sangat membutuhkan istirahat karena mereka masih harus melanjutkan perjalanan besok. Ren Xiaosu merasa sedikit aneh. Para pengungsi itu juga telah merampok banyak hal dari penghuni benteng. Sebelumnya, dapat dikatakan bahwa semua orang tidak berani melawan hanya karena Wang Yiheng memiliki senjata padanya. Itu bisa dimengerti. Tapi sekarang, Wang Yiheng, yang merupakan tulang punggung para pengungsi, sudah mati, dan pistolnya jatuh ke tangan Wang Fugui. Logikanya, penghuni benteng harus membalas dendam dan mengambil kembali barang-barang mereka saat ini. Sayangnya, Ren Xiaosu menyadari bahwa orang-orang ini masih takut bentrok dengan para pengungsi. Awalnya, kelompok Ren Xiaosu terdiri dari 5 orang di sekitar api unggun. Tapi sekarang sudah berubah menjadi 6 orang.
Chen Wudi memakan makanannya dengan berisik. Sepertinya dia benar-benar kelaparan selama 2 hari terakhir. Ren Xiaosu tiba-tiba bertanya. Saya mendengar bahwa Grid Sage dapat melakukan 72 transformasi dan dapat menggunakan rambutnya untuk membuat banyak monyet. Karena Anda adalah Grid Sage, apakah Anda tahu bagaimana melakukan itu? Tidak, Chen Wudi mengakui kegagalannya. Dia berkata, mungkin itu karena aku bereinkarnasi baru-baru ini. Aku belum membangunkan keterampilanku yang lain. Sudahkah kamu mencobanya sebelumnya? Ren Xiaosu penasaran. Ya, tapi itu tidak berhasil. Jawab Chen Wudi jujur. Ren Xiaosu melirik kepala Chen Wudi dan melihat sebatang kecil botak di belakang telinga kanannya. Sepertinya dia benar-benar sudah mencobanya sebelumnya. Untuk beberapa alasan, Ren Xiaosu mulai merasa bahwa kekuatan super semua orang entah bagaimana terkait dengan kemauan mereka. Sebagai contoh, itu masih menjadi misteri seperti apa nilai ketabahan mentalnya. Sebagai contoh, kekuatan tempur klon bayangan Su Xianchu secara langsung berkorelasi dengan kekuatan mentalnya. Tapi itu bahkan lebih jelas bagi Chen Wudi. Dia berfantasi tentang menjadi Raja Kera. Dan sebagai hasilnya, dia mematerialisasikan tongkat berikat emas. Selain itu, kebugaran fisiknya juga mendekati keadaan yang melampaui manusia. Ren Xiaosu bertanya-tanya apakah ada lebih banyak pasien dengan delusi yang telah menjadi makhluk supernatural seperti Chen Wudi. Bukankah pasien dengan skizofrenia akan sengsara? Mereka mungkin berakhir bunuh diri segera setelah menjadi makhluk gaib karena paranoia mereka sendiri. Tentu saja, Ren Xiaosu merasa ini sangat tidak realistis. Tidak semua orang yang sakit mental akan memiliki kekuatan mental yang kuat. Sementara dia merenungkan ini, beberapa pelarian wanita berjalan ke Jiangwu dan bertanya, bisakah Anda membiarkan kami menyalakan api dengan api Anda? Ren Xiaosu berbalik untuk melihat dan melihat bahwa beberapa wanita dari berbagai usia telah mendekati Jiangwu. Mereka mungkin merasa bahwa sebagai guru wanita, dia akan lebih mudah diajak bicara tentang meminjam api sebagai pengapian daripada mendekati Ren Xiaosu. Mungkin, mereka khawatir Ren Xiaosu mungkin membuat beberapa permintaan tidak senonoh dari mereka. Ren Xiaosu tidak senang dengan ini. Kau anggap aku apa? Apakah saya orang yang putus asa? Dan wanita, Anda sudah berusia 50-an. Oke, ada apa dengan tatapan waspada di matamu sambil menatapku? Petik 1. Tapi Jiangwu tidak menuruti permintaan mereka. Dia memandang Ren Xiaosu dan bertanya, aku meminjam apimu untuk menyalakan milikku. Apakah kamu setuju jika aku membiarkan mereka menggunakan apiku untuk menyalakan api mereka? Silakan. Ren Xiaosu menatap wanita-wanita itu. Dia tidak sepele mencemooh mereka. Namun, reaksi Jiangwu mengejutkannya. Ketika para wanita berulang kali mengucapkan terima kasih kepada Ren Xiaosu, mereka menyalakan kayu bakar yang mereka bawa dan kembali ke tempat mereka. Dari ini, Ren Xiaosu menuai 3 token terima kasih lagi.